Bagaimana jika kamu bisa memprediksi arah suku bunga hanya dengan data historis dan software Excel? Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan keputusan The Fed yang baru saja menahan suku bunga acuan di kisaran 4,25 hingga 4,5%, banyak pelaku usaha, terutama UMKM, bertanya-tanya, apakah kredit modal kerja akan makin mahal atau justru lebih ringan? Inflation has come down a great deal, but has been running somewhat above our 2% longer run objective. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. Keputusan The Fed ini tentu berdampak, bukan hanya secara makro global, tetapi juga langsung terasa dalam pergerakan suku bunga bank di dalam negeri, termasuk kredit modal kerja dari Bank Persero. Nah, bagaimana kita bisa memahami arah perubahan ini ke depan? Disinilah model Gray-Markov berperan penting dengan memanfaatkan data historis dan pola transisi antar waktu. Kita bisa membuat prediksi yang lebih cerdas. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke implementasi di software Excel. Tanpa coding rumit, cukup logika sederhana dan pemahaman konsep Gray-Markov. Siapkan data kalian dan mari kita mulai. Data ini adalah data suku bunga kredit modal kerja pada Bank Persero dari bulan Juli 2022 hingga bulan Desember 2024. Kita akan melakukan prediksi terhadap suku bunga pada bulan Januari tahun 2025. Setelah adanya data aktual, hal yang pertama kita lakukan adalah membentuk barisan AGO. AGO atau yang dinotasikan sebagai X pangkat 1 adalah barisan yang diperoleh berdasarkan hasil akumulasi dari barisan data aktual dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Di mana untuk baris pertama dari X pangkat 1 ini adalah data aktual di baris pertama. Sedangkan untuk baris kedua adalah hasil akumulasi dari baris kedua dan baris pertama dari data aktual. Kemudian kita tinggal drag ke bawah. Selanjutnya kita akan membentuk barisan MGO atau yang dinotasikan sebagai Z pangkat 1. Nah, pada MGO ini merupakan rataan atau nilai tengah dari dua data yang berdekatan dengan menggunakan rumus seperti berikut. Nah, di Excel pada baris pertama kita kosongkan dan pada baris kedua adalah hasil average dari AGO yang pertama dan AGO yang kedua. Kemudian kita drag ke bawah. Langkah ketiga, kita akan menentukan nilai parameter A dan B dengan menggunakan kuadrat terkecil dan rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah membentuk matriks B, di mana di kolom kiri ini adalah nilai minus dari Z pangkat 1 atau MGO. Nah, di sini adalah 18,925 dan di sini minus 18,925. Kemudian untuk di kolom sebelah kanan itu angka 1 sampai ke bawah. Kemudian kita menghitung atau membentuk matriks B transpose. Nah, dari matriks ini kita transposkan dengan menggunakan formula sebagai berikut, yaitu formula transpose. Kita enter dan otomatis kita mendapatkan matriks B transpose seperti berikut. Kemudian kita menghitung hasil dari perkalian B transpose dikali dengan matriks B tadi dengan menggunakan M-mul, sehingga didapatkan matriks sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya kita inversekan dari hasil perkalian tersebut dengan menggunakan formula yang sama tetapi ditukar menjadi M inverse, sehingga didapatkan matriks sebagai berikut. Kemudian kita akan melakukan perkalian antara hasil yang telah kita dapatkan tadi, yaitu B transpose B yang telah diinverskan, itu dikalikan lagi dengan B transpose.
seperti rumus yang tertera. Dengan menggunakan formula seperti berikut, sama menggunakan M-mol, didapatkan matriks seperti berikut. Dan kemudian kita akan menghitung parameter A dan B-nya dengan cara mengalihkan dari matriks tadi dikalikan dengan kolom Y atau data aktual yang telah kita buat di sini. Di mana kita bisa menggunakan formula M-mol juga dan didapatkan parameter A itu minus 0,004585 sekian dan nilai parameter B adalah 12,58109 sekian. Setelah kita mendapatkan nilai dari parameter A dan B, kemudian kita akan menghitung nilai prediksi model Gray 1,1. Pada baris pertama ini sama dengan data aktual dan pada baris kedua menggunakan rumus seperti berikut. Kalau di Excel kita dapat menggunakan formula seperti berikut, di mana U43 itu adalah hasil yang kita dapatkan tadi. U43 adalah nilai dari parameter A dan U44 adalah nilai dari parameter B. Kemudian kita enter dan kita drag ke bawah, didapatkan hasil seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan membuat kolom K, di mana di baris pertama itu dikosongkan dan di baris kedua dimulai dari angka 1 hingga ke bawah. Jumlah data saya itu berjumlah 30 dan di sini hingga 29. Kenapa saya membuat sampai 30? Karena untuk prediksi kita nanti. Kemudian kita menghitung nilai dari error relatif, di mana di baris pertama error relatif itu sama dengan 0. Dan untuk baris kedua dan seterusnya itu menggunakan rumus sebagai berikut. Didapatkan hasil seperti berikut dan kita tinggal drag ke bawah. Dan langkah selanjutnya kita akan menentukan keadaan dari hasil error relatif tersebut. Hal yang pertama kita lakukan adalah saya menuliskan banyak data saya yaitu sebanyak 30. Kemudian kita menghitung nilai R atau banyak keadaan dengan menggunakan rumus seperti berikut, yaitu 1 plus 3,3 log N, sehingga didapatkan rundown dari hasil tersebut adalah 5. Kemudian H atau max itu adalah nilai maksimum dari error relatif yang telah kita dapatkan tadi, dan L atau minimum ini adalah nilai minimum dari error relatif. Kemudian kita membuat keadaan dari 1 sampai 5 dan kita akan menentukan batas bawah dan batas atasnya dengan menggunakan rumus seperti berikut dan formula Excel seperti berikut. Didapatkan untuk batas bawah seperti berikut dan untuk batas atas sama, tetapi untuk J-nya itu dikurangi 1. Didapatkan hasil seperti berikut. Setelah kita melakukan pendefinisian keadaan, dilanjutkan kita membentuk matriks peluang transisi. Namun sebelum itu, kita harus menentukan keadaan dari masing-masing error relatif yang telah kita buat tadi dengan menggunakan format atau formula seperti berikut. Kita tinggal drag ke bawah sehingga didapatkan keadaan untuk masing-masing error relatif itu otomatis didapatkan. Hal yang pertama kita lakukan adalah menuliskan keadaan yang telah kita dapatkan tadi, dan di kolom sebelah kanan untuk baris pertama kita kosongkan dan transisi itu dimulai dari N-1. Karena data saya berjumlah 30, maka dimulai dari 29 hingga akhirnya ke bawah sampai 1. Nah, sebelumnya kita harus menghitung nilai dari NIJ terlebih dahulu dengan menggunakan formula seperti berikut. Setelah didapatkan hasilnya, tinggal di drag dari tiap baris itu kita jumlahkan dengan menggunakan formula sum hingga didapatkan hingga matriks P29. Selanjutnya kita akan menghitung peluang dari nilai N yang telah kita dapatkan tadi dengan cara membagi nilai yang telah kita dapatkan tadi atau NIJ itu dengan sum yang telah kita lakukan.
sehingga didapatkan matriks peluang transisi dari P1 hingga P29 sebagai berikut. Kemudian kita copy dan kita pindahkan. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung keadaan dari matriks peluang transisi tersebut dengan menggunakan formula seperti berikut. Didapatkan hasil 1 dan kemudian kita drag untuk semua keadaan hingga keadaan 5. Setelah kita dapatkan untuk semua matriks yaitu 29, kita jumlahkan dari masing-masing keadaan. Nah, didapatkan nilai tertinggi yaitu berada pada keadaan pertama yaitu 8,9976. Maka dapat disimpulkan keadaan pada forecast satu periode ke depan atau bulan Januari tahun 2025 itu berada pada keadaan 1. Kemudian dari angka 1 tersebut kita akan memasukkannya ke keadaan yang telah kita buat sebelumnya, itu ke sini. Kemudian kita akan menghitung nilai prediksi model Gray-Markov dengan menggunakan rumus seperti berikut atau formula Excel seperti berikut. Sehingga didapatkan nilai suku bunga kredit modal kerja pada Bank Persero di bulan Januari 2025 itu berada pada keadaan 1 dan berada pada angka 13,81942. Sekian tutorial atau implementasi prediksi menggunakan metode Gray-Markov. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.